Episode 141, Dua Pilihan. Tolong saya Nyonya, ucap Sandi bersimpuh. Pajira terkejut melihat pemandangan itu. Ia tersenyum sinis melihat Sandi yang sudah bersimpuh di hadapannya. Apa Anda menurunkan harga diri hanya untuk uang 300 juta? Di mana kesombongan dan keberanian Anda banggakan, Tuan Sandi yang terhormat? Sindir Fajira. Sungguh ibu hamil itu memiliki lidah yang sangat tajam saat ini. Ucapannya seolah menebas dan memenggal kepala Sandi beserta keluarganya. Bantulah saya Nyonya, ucap Sandi sudah kehilangan malu di hadapan Fajira. Sayang, sepertinya aku harus menelpon papa dan mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah menyelamatkan usaha peninggalan ayahku, ucap Fajira tersenyum manis menatap suaminya. Sudah seharusnya kamu mendapatkan apa yang menjadi hak kamu sayang, ucap Irfan. Aku beruntung karena papa adalah sahabat ayah. Kalau tidak mungkin aku gak akan menginjakkan kakiku di rumah ini lagi, ucap Fajira berkaca-kaca. Ia tidak lagi menghiraukan Sandi yang sudah gemetaran menahan sakit pada kakinya. Bahkan ia juga ikut bertanya-tanya, siapa orang yang dipanggil dengan sebutan papa itu? Bukankah yang mengambil alih gudang adalah Tuan Dirgantara? Apa jangan-jangan yang ada di depanku adalah Irfan Dirgantara? Bagaimana anak sialan ini bisa bertemu dengan orang hebat seperti mereka? Batin Sandi mengernyit. Kenapa? Tanya Fajira melihat 4 orang yang sudah terlihat mati kutu di hadapannya. Apa kalian bertanya-tanya siapa papa yang saya sebut? Dia adalah Harrison Dirgantara dan saya adalah menantunya. Kenapa kaget? Hah? Delik Fajira sambil tergelak. Mereka terdiam sejenak. Fajira berpikir apa tindakan yang harus dilakukan setelah ini. Aku jadi bingung apa yang harus aku lakukan. Satu sisi aku sangat membencinya, namun satu sisi dia adalah keluargaku. Paman Sandi adalah adik kandung dari ayah, dan dia adalah waliku. Tetapi dari tadi dia tidak ada meminta maaf sedikit pun dan malah meminta uang. Dasar manusia tidak tahu diri. Sepertinya aku memiliki rencana yang sangat mengasihkan untuk mereka. Batin Fajira menatap Irfan. Sayang, panggil Fajira. Mereka berurusan dengan kamu sayang. Kalau mereka macam-macam baru aku yang turun tangan. Ucap Irfan tersenyum dan membelai kepala Fajira lembut. Terima kasih, Mah, ucap Fajira dan mengucup mesra pipi Irfan lalu berbisik. Malam ini 2 ronde boleh kok, bisik Fajira membuat senyum Irfan mengembang. Plak, jangan tersenyum sayang, aku gak sudi mereka melihat senyum manis kamu. Delik Fajira memukul mulut Irfan pelan. Pria tampan itu hanya lipat bibirnya menahan tawa. Berapa tadi? 300 juta ya? Tanya Fajira. Iya Nyonya. Baiklah, besok akan saya berikan uang sebanyak 300 juta untuk melunasi utang Anda. Tapi sebagai jawabannya saya memberikan 2 pilihan bagaimana? Kalau boleh tahu apa pilihannya Nyonya? Wajah Sandi dan anggota keluarganya berbinar senang mendengarkan Fajira akan memberikan uang sebanyak itu. Anda sepakat apa tidak? Kesal Fajira. Saya sepakat Nyonya. Semuanya tolong dengarkan baik-baik dan menjadi saksi apa yang diucapkan oleh pria tua ini, ucap Fajira tegas. Hilang sudah kelembutan dan keayuan seorang Fajira Nindya. Kini Irfan melihat sisi lain dari istrinya yang begitu tegas dan berwibawa. Ia semakin terpesona dengan indahnya makhluk Tuhan yang sedang berada di dalam pangkuannya saat ini. Pantas saja Fajri bisa menjadi anak mandiri dan disiplin. Orang emaknya aja begini. Tapi aku cinta. Batin Irfan terkagum melihat Fajira. 300 juta itu uang yang sangat banyak, bahkan biaya kuliah kedokteranku gak sampai segitu dalam 3 tahun. Ucap Fajira. Mereka terkejut mendengarkan Fajira berhasil menyelesaikan kuliah kedokterannya. Sial, aku kalah saing dengan dia. Batin Amel menatap Fajira tajam. Apa ya? Bagaimana kalau anak gadis Anda yang masih di bawah standar kecantikan itu saya jual kepada mucikari, seperti yang Anda lakukan dulu, atau kalian semua saya jadikan budak untuk mengasuh buaya di pekarangan kebun binatang? Ucap Fajira serius. Glek. Mereka menelan ludah dengan kasar dan suara yang tercekat. Tidak akan ada yang sulit untuk Fajira saat ini, mengingat ia adalah menantu kesayangan keluarga Dirgantara. Atau, apa aku kasih aja mereka beruang 1 per orang ya sayang? Biar mereka punya kegiatan yang sangat bermanfaat. Mana tahu mereka bisa jadi peternak beruang. Ucap Fajira tergelak cukup kencang hingga matanya berair. Sementara Irfan hanya bisa menahan gemasnya mendengar permintaan Fajira yang tergolong aneh. Sayang, bagaimana kamu bisa berpikiran seperti itu? Apa tadi beternak beruang? Jangankan beternak, baru mendekat saja mereka sudah habis dimakan. Batin Irfan tergelak. Kamu mau ngasih mereka beruang apa sayang?
Beruang Antartika yang putih itu sayang. Fajri suka banget sama beruang kutub, ucap Fajira antusias. Ia melupakan 4 orang yang sudah gemetaran takut mengingat perkataan Fajira tadi. Apa kurang? Menantang ya mas. Tapi langsung saja mungkin ya aku memberikan mereka pilihan. Ucap Fajira menatap Irfan genit dan mengucup bibir pria tampan itu dengan mesra. Terserah kamu sayang. Baiklah, pilihan pertama saya akan memberikan uang sebanyak 300 juta untuk melunasi utang kalian. Fajira sengaja menghentikan ucapannya dan melihat raut wajah berbinar dari mereka. Kena kalian? Ayah, maafkan aku karena dendam ini membuatku menjadi seseorang yang jahat. Batin Fajira. Dengan syarat kalian harus pergi dari kampung ini dan saya akan mengirim kalian kemanapun yang saya mau. Dan semua sertifikat tanah dan rumah yang di sebelah akan menjadi milik saya. Ucap Fajira membuat wajah mereka masam seketika. Pilihan yang kedua, saya akan melunasi utang kalian langsung kepada rentenir itu. Kalau memang sepakat, besok akan saya bayar langsung. Dan kalian akan saya berikan modal masing-masing sebanyak 10 juta untuk berternak beruang kutub. Silakan dipilih. Ucap Fajira menguap. Ia sudah mengantuk saat ini, kepalanya semakin bersandar di dada Irfan. Beruntung sofa itu berukuran besar, jadi ia tidak terlalu kesulitan untuk duduk berdua dengan Irfan di sana. Pria tampan itu mengernyit mendengarkan syarat yang diajukan oleh Fajira. Bukankah kedua pilihan itu sama-sama tidak menguntungkan untuk mereka? Sementara Fajira malah mengecup rahang tegas itu dan mengelusnya. Aku ngantuk saya, ucap Fajira lirih di telinga Irfan. Tidur di dalam ya, apa mau pindah sekarang? Nanti saja, aku mau dengar jawaban mereka dulu. Silakan kalau mau berdiskusi waktu kalian 5 menit dari sekarang. Jika tidak mendapatkan jawaban dalam waktu itu, silakan pergi, tegas Fajira. 4 orang itu merembukkan pilihan dari Fajira. Mereka berdebat ketika mendengar nominal yang sudah disebutkan oleh Fajira tadi. Yang pilihan pertama saja Pak, hutang kita bisa lunas, ucap Mama Amel. Tapi kita bakalan diasingkan, serga Amel. Daripada kita harus mati dimakan beruang, kita tidak akan memilih apapun, itu sangat merugikan. Bisik Sandi di telinga istrinya. Mereka kembali terdiam dengan berbagai macam pemikiran. Dalam diskusi mereka ada seorang pengawal yang mendekat ke arah Irfan. Ia membisikkan sesuatu yang membuat Irfan dan Fajira meradang. Dasar bajingan, umpat Fajira dan Irfan di dalam hati. Apa kamu segitunya dengan kami? Apa harus menjadikan rumah sebagai jaminan? Itu sama saja paman menjual rumah itu kepada kamu, ucap Sandi tidak terima. Berarti tidak ada pilihan ya, silakan keluar yuk sayang, kita istirahat. Buang-buang waktu saja. Ucap Fajira berdiri dan mengajak Irfan pergi dari sana. Kalau begitu kami tidak jadi meminjam uang kepada Anda. Sekali anak tidak tahu diuntung tetap tidak tahu diuntung. Kau hidup hanya menyusahkan orang saja Fajira. Bentak Sandi kepada Fajira. Apa Anda yakin? Baiklah, keluar dan Anda akan tahu seberapa tidak diuntungkannya saya. Ucap Fajira menyeringai. Hei, itu tidak sangat tidak adil Fajira. Kau... Terus Amel yang tidak terima dengan perkataan Fajira, namun terhenti ketika senjata api itu kembali mengarah di kepalanya. Sudahlah, nanti kita pikirkan lagi, sekarang kita pulang. Tidak ada gunanya kita berbicara dengan mereka, bisik Mama Amel. Irfan dan Fajira menghilang di balik pintu dengan wajah tenang, padahal di dalam hati mengumpati keluarga yang tidak tahu malu itu. Sementara mereka segera dikawal keluar rumah oleh para penjaga. Terlihat banyak warga yang berkerumun di depan halaman itu karena penasaran apa yang terjadi di dalam rumah.